Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif kepada para petugas medis yang menangani corona sebesar Rp215.000 per hari. Gubernur Anies Baswedan mengungkapkan tim medis telah bekerja keras selama 2 bulan terakhir. Mereka memiliki risiko paling tinggi terpapar virus corona. Karena itu kami di Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif khusus kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya yang terlibat di dalam penanggulangan bencana wabah COVID-19. Nilainya adalah sebesar Rp215.000 per orang per hari yang akan diberikan kepada semua. Angka ini adalah sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK-02/2019 tentang biaya standar masukan tahun 2020 dan sejalan dengan Pergub nomor 22 tahun 2016 tentang standar biaya. Angka 215 per hari per orang adalah angka tertinggi yang boleh diberikan, dan kami memberikan dalam angka yang tertinggi sebagai wujud penghormatan kami kepada tim medis dan semua pribadi-pribadi yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 di Jakarta. Bukan saja berat secara tugas, tapi mereka adalah orang-orang yang paling berisiko terpapar. Bahkan seperti kami sampaikan kemarin, sebagian pun sudah dalam kenyataannya terpapar COVID-19. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Pemirsa, tadi dapat berapa? Rp215.000 per hari ya. Per orang per hari. Nah, Pak Arief, ini sudah dikomunikasi langsung belum ke PPNI? Bagaimana nanti mekanismenya? Lalu ini responnya seperti apa? Akhirnya dapat seperti tunjangan gitu ya? Insentif berupa Rp215.000 per hari, termasuk skema pemberiannya seperti apa nih? Oh ya, kalau skema pemberiannya nanti kan ada alurnya yang diatur oleh pemerintah setempat ya. Tetapi yang kami soroti adalah niat baik atau apresiasi dalam kepada tenaga kesehatan, termasuk perawat di dalamnya, dalam penanganan corona ini. Ini menurut saya bukan besarannya, tetapi bentuk perhatian dan apresiasi ini yang sangat penting, sehingga mudah-mudahan ini memberikan semangat, loyalitas, semangat pengabdian yang lebih-lebih lagi kepada tenaga kesehatan, juga perawat ya, dan dokter. Nanti Pak Daeng saja yang ngomong soal dokter, kurang apa enggaknya kan gitu ya. Tapi kalau kami melihat bukan persoalan besarannya ya, tetapi apresiasinya menjadi penting, dan sebenarnya bukan saja uang sebenarnya yang perlu kita ini kan, tetapi satu, kelengkapan alat pelindung diri tadi. Yang kedua juga kalau zaman dulu di perawat maupun dokter itu ada suplemen makanan tambahan pada unit-unit khusus gitu ya kan, dapat tambahan telur, susu dan lain sebagainya untuk bisa memberikan menjaga stamina dan kebugaran, istirahatnya cukup ya, dan itu. Dan kami di organisasi profesi di PPNI sampai hari ini juga kami sudah membantu juga di teman-teman yang ada di beberapa rumah sakit rujukan untuk memberikan suplemen vitamin. Itu sudah kita lakukan juga, tapi sangat terbatas memang. Walaupun demikian kita mencoba untuk ikut berpartisipasi untuk bisa berkontribusi untuk perawat bisa melayani dengan baik. Saya kira itu. Ini sebelum saya mau bertanya. Tadi kalau tanggapannya Dr. Daeng nih senyumnya sudah sesuatu nih. Saya sebenarnya juga pengen nanya bagaimana terkait dengan tadi tambahan suplemen, tapi saya lebih tertarik mau nanya tadi soalnya terkait dengan Rp215.000 itu sebenarnya Pak Daeng. Ini Dr. Daeng, Anda melihatnya bahwa angka itu apakah memang dirasa pas atau cukup, bahwa tadi Gubernur juga mengatakan itu adalah angka tertinggi sebenarnya. Anda menanggapnya seperti apa, Dr. Daeng? Ya, mungkin itu kan karena manajemen pengelolaan keuangan negara ya. Saya setuju dengan Pak Arief, memang kalau dilihat dari angka begitu ya, katakanlah kalikan sebulan aja gitu kan sekitar 7 jutaan gitu. Ya barangkali itu yang bukan kita pikirkan begitu. Nah, itu bukan dia jumlahnya. Yang penting ada perhatian lah
dari pemerintah. Atau mungkin pertanyaannya dirubah, Ya, bukan apakah angka itu cukup, tapi sebenarnya apakah memang berupa biaya tadi emang yang dibutuhkan oleh para perawat atau memang ada hal lain yang memang sebenarnya dibutuhkan begini, oleh tim medis? yang perhatian itu kita alhamdulillah dan sangat berterima kasih, apresiasi, tapi sebenarnya perhatian yang lebih penting dalam suasana seperti ini mendorong dan menyediakan sesuatu yang menjadi bekal bagi petugas kesehatan, baik itu dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya, untuk bisa bekerja dengan baik, dengan profesional, menolong dan aman. Dan kemudian memberikan rasa aman. Ya, jadi perhatian yang seperti itu sebenarnya perhatian yang sangat berarti bagi kita petugas kesehatan. Bagaimana kalau tidak ada alat bantu, tidak ada peralatan fasilitas yang bisa membantu dengan baik, ya petugas kesehatan juga akan tidak bermakna untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian juga kalau petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan itu dia tidak memiliki rasa aman karena mungkin APD-nya kurang dan lain-lain, itu juga kan tidak bagus. Oleh karena itu sangat apresiasi perhatian itu, tapi kami berharap perhatian yang lebih lagi berkaitan dengan pelayanan. Ya, sepertinya clear ya El soal ini, bagaimana pandangan dari keduanya. Tapi gini, ini bicara soal rasa aman juga, saya mungkin mau ke Pak Harif. Ini sebetulnya tadi sudah dikatakan yang dibutuhkan seperti suplemen, kemudian makanan juga bisa mensupport kondisi tim medis ya. Tim medis ya. Tim medis ini bisa kita bilang semuanya ya berarti ya. Ya. Nah, petugas kesehatan. Petugas kesehatan. Nah, ini bagaimana sebetulnya seperti supportnya ya, seperti misalnya saya nggak tahu ya, misalnya pakaian begitu ya ketika dia bertugas, apakah itu memang diganti terus setiap hari, artinya selalu ada penambahan untuk pakaian atau peralatan lainnya yang harus diganti, ataupun ada yang bisa bisa dibersihkan kemudian dipakai lagi. Nah, ini bagaimana mekanismenya, kesiapannya seperti apa sebetulnya Pak Harif? Ya, pada kondisi yang normal sebenarnya saya yakin rumah sakit rujukan itu sudah punya protap untuk itu ya. Dan bukan hanya rumah sakit rujukan, di setiap rumah sakit ada gitu untuk pengelolaan alat pelindung diri itu. Nah, ada dua macam, ada yang disposable. Kalau disposable itu memang harus dibuang. Ya kan? Dibuang. Kita harapkan sih yang seperti itu ya, jadi sekali pakai terus buang gitu kan, sehingga memerlukan ada kebijakan tadi. Kita sudah melalui teman-teman di 5OP itu koordinasi dengan gugus tugas agar itu bisa dicukupi. Nah, ada itu masih kurang sampai dengan saat ini Pak Harif? Menurut laporan teman-teman itu masih kurang. Ya, Dokter Daeng langsung ngangguk langsung. Nah, ini harus ya karena yang lapangan itu teman-teman kan itu kan infonya ke kita. Ya. Jadi itulah makanya kita sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah ke gugus tugas. Ya. Nah, ada juga yang misalnya peralatan ataupun bahan, terutama peralatan yang memang tidak dibuang tetapi bisa di-recycle itu dengan tahapan-tahapan tertentu. Ya harus dicuci dulu, setelah itu dicuci kemudian didekontaminasi, baru disterilisasi gitu kan. Nah, packing dan lain sebagainya itu tahapannya itu, dan ini memakan waktu yang lama, agak memakan waktu, sehingga ketersediaan APD atau peralatan ini memang harus tidak hanya satu cadangan kalau di dalam konteks peristiwa pandemi seperti ini. Dia harus ada cadangan 2 atau 3. Karena kita bekerja-kejaran dengan waktu ya. Kejaran waktu dengan yang kemungkinan banyak pasien yang masuk tak terduga, itu memang harus kita siapkan. Biasanya sampai 5-6 paket cadangan yang harus kita sediakan. Oke, baik. Ini kita akan bahas lagi terkait dengan apa saja yang memang menjadi rekomendasi juga dari tadi, kebijakan-kebijakan apa yang memang diperlukan juga nanti Dokter Daeng, dan jangan sampai ada juga yang menggunakan jas hujan kemarin. Ini kan tentunya kita sebenarnya miris sekali dengan hal itu. Mungkin niatnya adalah baik untuk membantu, untuk menyelamatkan, dan tapi tidak ada lagi yang lain gitu. Nah, itu dia. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Flash Talk.